Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Aktivitas kita makan dan minum itu merupakan aktivitas sehari-hari yang kita lakukan untuk mempertahankan hidup kita. Tetapi jangan asal makan dan asal minum. Karena harus dipastikan yang masuk ke tubuh kita baik dari makanan dan minuman wajib halal dan thayyib. Sebagaimana Allah yang perintahkan. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullah. Makanlah kamu semua dari apa-apa yang aku berikan rezeki kepada engkau yang sifatnya halal dan thayyib, dan bertakwalah engkau kepada aku. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau seseorang tidak mengindahkan perintah Allah, dia memakan sembarangan, tidak peduli itu halal atau tidak, bahkan naudzubillah min dzalik, barang haram masuk ke dalam tubuh kita, maka resikonya sangatlah berat. Dalam satu riwayat hadis disebutkan, innal abda la yaqziful luqmatal harama fi jawfihi ma yutaqabbalu minhu arba'ina yauman. Jika seorang hamba memasukkan satu suap ke dalam perutnya dari barang haram, maka amal-amal yang dikerjakan, amal-amal sore yang dikerjakan tidak akan diterima oleh Allah selama 40 hari. Berarti naudzubillah min dzalik, hari ini kita makan yang haram, maka hari ini, besok, lusa, sampai 40 hari, sholat kita, puasa kita, apapun yang kita lakukan amal ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Tapi kalau dosa tetap dicatat. Berarti selama 40 hari ke depan kita kosong daripada amal soleh yang ada di catatan amal kita. Dalam riwayat yang lain disebutkan, dalam hadis marfu kepada Rasulullah SAW, siapa saja orang yang membeli baju dengan harga 10 dirham, tetapi dari 10 dirham tersebut ada unsur kita mendapatkan harta tersebut dari barang haram, seperti mencolong dan sebagainya, maka selama kita memakai baju untuk sholat tersebut, maka Allah sekali-kali tidak menerima amal ibadah kita. Kenapa? Baju yang kita pakai untuk sholat ada barang haramnya di situ. Berarti sholat kita tidak diterima oleh Allah. Berapa ribu pun rakaat yang kita kerjakan tetap tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apalagi efek barang haram tersebut? Dalam riwayat hadis disebutkan, man akala halal atau jawarihu sa'an abah, wa man akala harama asad jawarihu sa'an abah. Kanjeng Nabi bersabda, siapa saja orang yang makan barang halal, maka mau tidak mau, suka tidak suka, maka tubuhnya mudah untuk taat. Sebaliknya, siapa saja yang makan barang haram, mau tidak mau, suka tidak suka, maka tubuhnya sulit untuk taat. Berarti orang kalau sudah kemasukan barang haram, maka untuk diajak ibadah sulit. Untuk sholat malas, untuk baca Quran malas, dan sebagainya, dan sebagainya. Sehingga jangan sampai kita tergelincir di barang haram. Dalam ada satu kisah nyata, ada satu orang yang katakanlah dia lurahnya pondok. Dia sudah bertahun-tahun di pondok, tugasnya salah satu diantaranya adalah bangun 1 jam sebelum azan subuh untuk membangunkan santri lain untuk qiyamul lail. Bertahun-tahun sudah dilakukan, tetapi ada kejadian, 3 hari kejadian tersebut berturut-turut, santri tersebut tidak bisa bangun. Bangunnya ini susah sekali, yaitu bangunnya hanya terdengar azan subuh sehingga dia tidak bisa menjalankan tugasnya membangunkan santri untuk qiyamul lail. Dia mengeluh kepada kiainya, ya Kiai, kenapa saya 3 hari berturut-turut tidak bisa bangun untuk membangunkan santri seperti biasanya saya bisa lakukan. Lalu kiainya tersebut mengatakan, coba lihat sebelum kejadian ini terjadi, kamu makan di mana? Dia berpikir, oh iya, saya makan di sate. Tempat sate tersebut laris ramai. Tetapi setelah diselidiki ternyata mohon maaf, itu pedagangnya kurang jujur. Dia memakai bahan sate ayam tersebut dari ayam yang tiren. Ayam tiren itu adalah ayam yang sebelum disembelih secara syariat sudah mati. Berarti bangkai. Berarti barang tersebut ada najis yang dimakan dan haram. Dan ini tidak atas ketidaktahuannya dan berpengaruh sehingga pas apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, barang siapa makan barang haram, mau tidak mau, suka tidak suka, maka tubuhnya sulit untuk beribadah. Sehingga hadirin dimanapun berada, makan barang haram ini adalah sangat berbahaya. Ya, selain amal kita tidak diterima, lalu kita sulit untuk beribadah, dan juga hisabnya panjang. Seperti apa yang terjadi pada Nabi Isa alaihissalam.
Nabi SAW adalah seorang nabi yang diberikan mukjizat oleh Allah, bisa membangkitkan satu orang yang sudah meninggal dunia. Yaitu dalam kisah Nabi Allah Isa bersama murid-muridnya diizinkan oleh Allah untuk membangkitkan jenazah yang sudah meninggal, yang di kuburan tersebut, untuk dicari apa yang terjadi pada kamu di kubur situ. Apakah kamu mendapat kenikmatan atau siksa kubur? Lalu orang tersebut dibangkitkan oleh Nabi Isa atas izinnya Allah dan bercerita, aku adalah masa hidupku sebagai orang menjual jasa, yaitu mengangkutkan barang orang yang di pasar. Aku suatu saat mengangkutkan orang yang minta tolong kepadaku kayu-kayu kering, kayu bakar. Setelah sampai di rumahnya, orang tersebut belum datang, aku ingin mendapatkan bayaran, dan terasa di tubuhku ini, di gigiku ini ada sisa makanan. Dan aku tidak tahu apa yang harus aku bersihkan dengan apa. Ternyata aku lihat, barang yang aku bawa, kayu bakar tersebut ada ranting kecil, aku ambil dan aku bersihkan. Setelah itu orang datang, aku mendapatkan bayaran, aku pulang. Di tengah perjalanan aku meninggal dunia. Lalu begitu aku dikubur, aku tidak mendapatkan amal yang aku dapat. Aku tidak mendapatkan kenikmatan kubur, tidak dapat kenikmatan kubur daripada amal soleh yang aku lakukan. Justru aku dicela, dicaci, dan disiksa. Sebab ada satu kesalahan sebelum aku meninggal dunia, yaitu aku mengambil ranting tersebut, ranting yang aku gunakan untuk bersihkan sisa makanan dari orang yang aku tolong membawa barang tersebut dari pasar tanpa izin dan tanpa ridhonya. Berarti ranting tersebut adalah ranting yang haram. Sehingga sebab itu aku sudah meninggal dunia 60 tahun lamanya, aku tidak bisa mendapatkan kenikmatan kubur. Sebabkan satu barang haram yang berupa hanya ranting. Ingat, ranting ini berapa? Kalau beli nggak mungkin, dikasih gratis karena saking murahnya. Lalu bagaimana kalau kita dengan mengambil harta orang lain yang seratusan juta, miliaran, naudzubillah. Maka dari itu, patuhi perintah Allah, yaitu pastikan makan yang halal dan thayyib. Kalau tidak, amal kita tidak diterima, lalu susah beribadah dan hisabnya sangat panjang. Sebagai penutup, barang yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita, yaitu apa? Bisa saja zatnya haram, babi, anjing, dan sebagainya, walaupun kita membeli pakai harta halal, itu tetap haram. Atau sebaliknya, yaitu barangnya halal, sayur halal, beras halal, tapi kita memakai hasil curian, hasil korupsi, itu juga dihitung masukkan barang yang haram. Maka dari itu, mari sama-sama sekarang kembali ke jalannya Allah, bertakwa kepada Allah, pastikan yang kita beli, kita bekerja, berusaha dari yang halal, dan kita belikan barang yang halal, sehingga kita menjadi selamat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.